Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muniratul Aina bin Nur Hidayah. Biasanya dipanggil Ine, NPM 190 120 10 387 dari kelas aplikasi manajemen terpadu kelas F. Kebetulan saya diampu oleh Ibu Daisy. Di sini saya akan mempresentasikan tentang problem tentang PT Bulan Sabit. PT Bulan Sabit sendiri merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan F&B yang berencana untuk melakukan ekspansi ke 3 pulau besar, yaitu diantaranya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Berikut ini adalah rekrutmen karyawan di bidang Sumatera. Rekrutmen pekerjaan yang dibutuhkan oleh daerah Sumatera sendiri, yang pertama adalah staf produksi, yang kedua ada pemasaran digital, yang ketiga ada SDM staff, yang keempat ada admin keuangan. Dalam proses karyawan untuk mengisi jabatan kosong, PT Bulan Sabit sendiri menggunakan Open ERP atau Odoo, di mana Odoo adalah paket aplikasi bisnis open source yang ditulis dengan Python dan dirilis di bawah lisensi AGPL. Dengan aplikasi dari Odoo, PT Bulan Sabit sangat membantu untuk mengelola dalam karyawan baru. Pada tahap pertama yang dilakukan yaitu membuat akun Odoo terlebih dahulu, yaitu dengan mengisi nama depan, nama belakang, email, nama perusahaan, nomor telepon, negara asal, bahasa, skala perusahaan, dan minat utama. Untuk nama depan dan nama belakang memakai nama sendiri dan email saya sendiri. Untuk nama perusahaan saya isi dengan PT Bulan Sabit, nomor telepon. Lalu negara, saya memilih negara Indonesia. Untuk bahasa, saya pilih bahasa Inggris. Karena dalam pilihan tidak ada bahasa Indonesia. Untuk skala perusahaan, saya memilih 5-20 karyawan. Untuk minat utama, saya memilih mahasiswa. Ini merupakan tampilan awal dari Odoo sendiri karena saya akan melakukan proses rekrutmen, jadi saya mengklik yang bagian rekrutmen. Pada PT Bulan Sabit ini, job posisi yang sudah dibutuhkan yaitu staf produksi, digital marketing HR, staff, dan finance admin. Adapun proses pembuatannya dalam Odoo ini yaitu dengan klik Grab, lalu akan muncul garis job seasons dengan menggunakan posisi job sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan dan mengisi email. Pada tahap selanjutnya, yaitu mengisi data karyawan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk mengisi data karyawan ini diisi oleh perusahaan kami sendiri. Adapun cara yaitu mengklik aplikasi ini. Aplikasi ini merupakan tampilan awal dari aplikasi untuk mengisi data karyawan sendiri. Kita dapat mengklik Red. Setelah mengklik Red akan muncul barang seperti yang harus diisi, yaitu mulai dari nama pelamar hingga fokus story. Salah diisi semuanya, jangan lupa klik Save dan klik Employee. Setelah semua data diisikan yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan, nanti akan muncul pada initial qualification. Dalam modifikasi saya ini terdapat panah pin. Nah, tanda fill ini digunakan untuk mendapatkan dokumen-dokumen pendukung agar dapat lolos ke tahap selanjutnya. Pada tahap pertama, apabila lolos yaitu pengecekan data, maka dapat melakukan tahap selanjutnya yaitu wawancara. Pertama yang lolos pada tahap selanjutnya yang dapat kita tambahkan dengan mengklik tanda plus pada kolom. Wawancara pertama yaitu dengan mengisi nama lamaran, email, serta posisi pada klik lalu simpan. Setelah semua data telah kita tambahkan pada versi wawancara, maka selanjutnya kita dapat melakukan wawancara untuk penjadwalan pertama dengan melamar pekerjaan, yaitu sesuai dengan cara klik tanda jam atau schedule activity. Nah, sekalian dalam schedule activity ini
kita bahkan hack yang harus sesuai dengan mengenai jenis aktivitas summary yang tanggalnya lalu diklik save. Setelah lolos, setelah lolos pada tahap resmi interview, kita menambahkan data yang dianjurkan lolos ke wawancara, yaitu kedua cara sama, yaitu dengan mengklik tanda plus pada sebelah tulisan kedua wawancara, lalu kita dapat mengisi nama dan email. Klik add setelah semua data yang dilakukan telah ditambahkan pada wawancara kedua. Dan jangan lupa untuk jadwal pertemuan dengan mengajukan permohonan untuk melakukan interview yang kedua. Apabila setelah lolos pada tahap scan interview, maka kita dapat menambahkan data pada tahap selanjutnya, yaitu kontrak proposal, di mana kontrak proposal ini merupakan membaca kontrak kerjasama, yaitu dengan cara klik tahap tambah pada sebelah kontrak usulan, lalu isi nama di data pelamar, email pelamar, dan posisi jabatan pelamar. Lalu klik tambahkan. Jangan lupa untuk review, klik tanda selesai untuk review melakukan jadwal pertemuan dengan pelamar. Jika semuanya sudah, maka tahap yang terakhir yaitu tanda kontrak, di mana kontrak ini ditandatangani oleh pelamar, kontrak antara pelamar dengan PT Bulan Sabit. Apabila pelamar telah memasuki pada tahap terakhir, maka akan dikatakan pelamar telah menjadi karyawan pada PT Bulan Sabit, dan pada pelamar tinggal menunggu kapan pelamar dapat mulai jadwal bekerja. Pada tahap selanjutnya, yaitu dapat dilihat kalender. Bagaimana cara kita mengklik tanda kalender, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita dapat melihat daftar aktivitas dengan cara klik simbol. Dan ini adalah daftar nama. Nah, ini kita adalah daftar aktivitas dengan cara klik simbol seperti jam atau timer pada pojok sebelah kanan. Nanti ini akan muncul setelah kita mengisi jadwal aktivitas, yang pada bagian aktivitas tipe ini akan terdapat beberapa pilihan, yaitu email call, meeting, to do, serta upload dokumen. Kebetulan saya pada saat ini pengisian jadwal aktivitas saya memilih to do. Adapun siklus pembelian yang akan saya gunakan, adapun konsep pemasaran kantor cabang Sumatera untuk menarik konsumen, saya memiliki dua strategi. Yang pertama adalah strategi pemasaran. Nah, pada strategi pemasaran ini ada diferensi produk atau membuat perbedaan pada produk yang dijual oleh PT Bulan Sabit, yakni membuat inovasi. Jadi produk yang kami buat PT pada Bulan Sabit ini berbeda dari perusahaan yang hanya kemudian. Yang kedua adalah fokus pada peluang pasar, di mana hal ini dapat dilakukan dengan cara pasar mengirimkan seseorang karyawan perusahaan untuk mengecek langsung keadaan pasar dan melihat minat konsumen akan makanan dan minuman yang diproduksi PT Bulan Sabit. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan nilai perusahaan. Meningkatkan nilai perusahaan pada masyarakat. Hal ini sangat penting apabila merek atau PT Bulan Sabit dikenal banyak orang dan akan membantu peningkatan pada pemasaran PT Bulan Sabit. Yang kedua sendiri adalah pengembangan strategi promosi pada pengembangan strategi PT Bulan Sabit, yaitu dengan membuat iklan mengenai produk-produk yang dapat disebar di dunia media sosial. Selanjutnya yaitu promosi penjualan dengan cara membuat diskon atau buy one get one free untuk menarik minat konsumen agar membeli produknya yang dijual PT Bulan Sabit ini semakin laku. Dan yang ketiga sendiri adalah pemasaran secara langsung. Hal ini dapat dilakukan dengan cara produk secara langsung kepada distributor dengan menggunakan aplikasi. Adapun
Adapun siklus pembelian yang akan saya gunakan pada bulan PT bulan Sabit ini, cabang Kalimantan, yaitu yang pertama dengan melakukan pembelian. Sebelum melakukan pembelian kita dapat mencatat terlebih dahulu mengenai apa saja permintaan pembeli yang dibutuhkan. Lalu mencatat permintaan pembelian, kita dapat melakukan pesanan pembelian. Dalam pembelian ini harus disertai dengan uang muka atau DP. Setelah kita akan mendapatkan pembelian, setelah pembelian selanjutnya yaitu penerimaan barang. Dalam penerimaan barang harus dicek terlebih dahulu apakah barang yang sesuai atau tidak. Jika barangnya sesuai maka dapat dilakukan pelunasan pembayaran. Jika tidak sesuai maka dapat dilakukan retur pembelian. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.